Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lola Paramita dengan NIM 06021182222627 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka dengan menggunakan teori BNSP. Identitas buku, judul buku Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia, pengarang Fadila Triaulia dan Sepi Indra Gumilar, penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan, tempat terbit Jakarta, tahun terbit 2021, ukuran buku 17,6 x 25 cm, jumlah halaman 232 halaman. Metode penelitian yang saya lakukan pada analisis buku teks saya ini yaitu menggunakan metode kuantitatif. Nah, sebelum saya melakukan penelitian, saya melakukan diskusi atau wawancara online kepada beberapa siswa yang telah menggunakan buku teks Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia Kurikulum Merdeka ini, di mana saya menyebar angket online kepada 3 orang siswa SMA Negeri 1 Pulau Beringin yang sudah menggunakan buku teks tersebut, di mana angket tersebut berisikan 9 pertanyaan, 5 pertanyaan mengenai kelengkapan isi atau materi, dan 4 pertanyaan mengenai kelayakan kebahasaan. Selain itu, saya juga ikut menelaah dan menganalisis buku teks tersebut secara mandiri. Teori yang saya gunakan dalam menganalisis buku Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia ini adalah teori BNSP, yaitu Badan Nasional Standar Pendidikan. Kelayakan buku menurut teori BNSP ini meliputi 4 aspek, yaitu kelayakan isi atau materi, kelayakan kebahasaan, kelayakan penyajian, dan kelayakan kegrafikaan. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menganalisis melalui 2 aspek saja, yaitu kelayakan isi atau materi dan kelayakan kebahasaan. Baiklah, masuk kepada hasil dan pembahasan. Yang pertama, kelayakan isi atau materi. Kelengkapan isi dan materi. Berdasarkan angket yang sudah saya bagikan kepada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pulau Beringin, ketiga siswa tersebut menjawab setuju dengan hasil 100%. Jadi, isi materi yang ada di dalam buku teks tersebut dapat dikatakan sudah lengkap. Hal ini terbukti di dalam buku teks sudah dilengkapi dengan wacana, pemahaman wacana, dan kelengkapan wacana. Kedua, kedalaman materi pada buku teks. Dari hasil angket yang sudah saya berikan kepada 3 orang siswa tersebut, ketiganya menjawab setuju dengan hasil 100%. Jadi dapat dikatakan materi yang ada di dalam buku teks Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia ini sudah cukup dan mudah dimengerti. Hal ini dapat dibuktikan bahwa di dalam buku teks ini terdapat glosarium sehingga peserta didik dapat mencari tahu kata-kata yang sulit dipahami. Yang ketiga, keakuratan konsep uraian dan pelatihan. Dari hasil angket, 3 orang siswa menjawab setuju dengan hasil 100%. Hal ini dapat dibuktikan dalam pelatihan buku teks ini sudah menyajikan kegiatan menyimak, observasi, dan menelaah teks secara mandiri. Yang keempat, tidak mengandung unsur sara. Buku teks yang baik adalah buku yang tidak mengandung unsur sara, pornografi, dan lainnya. Berdasarkan hasil angket, 3 orang siswa menjawab sangat setuju dengan hasil 100%. Artinya, di dalam buku teks ini tidak mengandung unsur sara dan tidak menimbulkan dampak negatif kepada para pembacanya. Kata-kata yang dipilih dalam buku teks ini sudah sesuai dengan siswa kelas 10. 5. Buku teks menuntun komunikasi. Dari hasil angket yang saya bagikan kepada 3 orang siswa,
Nah, siswa tersebut menjawab setuju dengan hasil 100%. Jadi, dapat dikatakan bahwa buku teks ini sudah menuntun peserta didik untuk berkomunikasi dan berdiskusi. Hal ini dibuktikan di dalam penugasan. Setiap peserta didik dituntut untuk menulis tugas, mengidentifikasi, mendiskusikan, dan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelayakan kebahasaan. Yang pertama, tingkat keterbacaan mudah dipahami. Dari hasil angket didapat 100% siswa menjawab setuju bahwa aspek keterbacaan sudah mudah dipahami. Yang kedua, ketepatan dan keefektifan kalimat. Dari hasil presentase angket, ketetapan bahasa dan keefektifan bahasa sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kalimatnya juga sudah efektif sehingga mudah dipahami oleh siswa kelas 10. Yang ketiga, keruntutan dan keterpaduan. Keruntutan dan keterpaduan subbab, paragraf maupun kalimat dalam buku teks ini sudah baik. Dalam hal ini ditandai dengan penyampaian amanat melalui wacana, gambar, dan informasi. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa buku teks Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia ini sudah berisi berbagai kegiatan pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk berkolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif. Penggunaan multiteks dalam setiap bab merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam buku teks ini. Buku ini sudah baik dalam kualitas kebahasaan maupun isi.